Oke, halo Victorian. Ya, berjumpa lagi dengan saya ya, Mirza, dari PT Victoria International Futures Cabang Yogyakarta sebagai salah satu wakil pialang Bajangga yang seperti kesempatan-kesempatan sebelumnya akan memberi Anda informasi mengenai pergerakan harga di pasar emas dunia maupun juga di pasar minyak dunia. Ya, dan kali ini ya langsung saja seperti biasanya ya, saya harap kabar Anda baik-baik saja ketika melihat video ini, karena minggu ini saya rasa akan ada event ya yang bisa kita manfaatkan untuk Anda yang mencari momen dalam bertransaksi di pasar forex ataupun komoditi. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke segmennya ya. Yang pertama untuk review market minggu lalu dulu dari pasar emas. Dan kalau kita lihat pasar emas minggu lalu, ya pergerakannya mungkin tidak bisa dibilang menyenangkan, karena trennya juga pergerakannya secara overall dalam satu minggu kemarin bisa dibilang hanya bolak-balik saja di situ-situ saja. Dan ini bahkan kalau saya tunjukkan di time frame weekly ya, mingguan Anda bisa lihat, harga emas kemarin itu anjlok, sempat turun ke 2360-an, tapi kemudian akhirnya bisa rebound ya, dan di hari Jumat dia close-nya di sekitaran 2430-an ya, seperti itu. Dan untuk minggu ini bagaimana ya? Nah, ini kalau minggu lalu memang range-nya bisa dibilang tidak terlalu panjang, karena ya kalau kita lihat beritanya minggu lalu ini cenderung sepi, terutama dari market Amerika Serikat. Ini nggak ada banyak data ekonomi yang besar yang bisa menggerakkan pasar emas. Kalau Anda lihat di situ berita ekonominya cuma dari Australia, kemudian dari New Zealand, sama dari Kanada ya, negara-negara yang mungkin berita ekonominya nggak langsung berefek ke kondisi ekonomi global, tapi mungkin bisa berefek di kondisi mata uangnya masing-masing. Nah, sementara kalau untuk minggu ini mungkin akan cukup menarik. Nanti kita akan bahas. Tapi ya, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, time frame daily. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hari Kamis kemarin setelah pergerakan harganya ada candle Marubozu, di mana Anda bisa lihat di situ low-nya kemudian high-nya itu berdempetan dengan open dan close-nya, itu namanya Marubozu candlestick. Setelah itu hari Jumatnya disusul dengan candlestick spinning top ya, jadi bentuknya kayak gangsing, itu di tengahnya ada bodinya kecil, kemudian ada ekornya atas bawah yang kurang lebih panjangnya sama. Candlestick Marubozu, candlestick spinning top ini bisa berarti dua hal. Yang pertama, potensi pembalikan arah, tapi bisa juga berarti bahwa marketnya memang sedang stagnan ya. Dan menurut saya kalau untuk case-nya yang hari Jumat kemarin ini lebih ke kemungkinan yang kedua ya. Marketnya memang stagnan karena ya, satu, berita sudah nggak ada di hari Jumat, kemudian yang kedua, kemungkinan pelaku pasar bakal berfokus pada berita untuk minggu ini. Jadi di sini dengan adanya candle seperti ini, saya ngelihatnya minggu ini mungkin pergerakannya yang pertama range-nya mungkin akan terbatas ya, dan di sini saya coba tarik ini kan untuk range mingguan ya. Jadi target ke atasnya untuk sekarang sih menurut saya lebih tepatnya cocoknya pakai yang daily ya. Jadi range-nya kemungkinan terbatas di sekitaran 2440 sampai kemudian di bawahnya ada di 2418 ya. Ini sejalan dengan level Fibo yang dari kemarin saya sudah tunjukkan.
itu ada di atasnya 2440, kemudian di bawahnya ini ya 2412. Jadi range terbatas ini karena pelaku pasar mungkin akan nunggu dulu ada rilis data ekonomi yang penting sebelum memutuskan untuk mengambil posisi transaksi yang lebih jauh ya. Jadi untuk minggu ini saya nggak bisa bicara banyak untuk analisis teknikal ya, karena kembali lagi kalau teknikal ya kemungkinan range-nya di situ-situ aja. Maka dari itu justru malah minggu ini kita bisa fokus ke satu event yang mungkin ditunggu pelaku pasar, nggak cuma kita yang ada di Indonesia, nggak cuma yang di Amerika Serikat, tapi mungkin di pasar global. Nah, event apa itu? Event ini adalah rilis data inflasi dari Amerika Serikat ya. Dan data inflasi ini rilisnya juga nggak hari Senin juga ya, tapi dirilis 2 hari ya. Yang pertama hari Selasa itu data inflasi di tingkat produsen atau PPI, yang mungkin ini kurang representatif ya kalau untuk laporan inflasi Amerika Serikat secara keseluruhan, karena kembali lagi kan tingkat produsen. Maka dari itu yang biasanya ditunggu pelaku pasar itu yang hari Rabunya, itu yang CPI, data inflasi di tingkat konsumen. Dan data ini efeknya menurut saya akan luar biasa, karena ini bisa jadi komplementari ya, pelengkap setelah Jumat yang lalu, bukan Jumat kemarin tapi Jumat kemarinnya lagi, itu ada data tenaga kerja Amerika Serikat yang hasilnya ternyata sedang melambat. Nah, ini pertanyaannya sekarang, apakah melambatnya pasar tenaga kerja ini akan diikuti dengan melambatnya laju inflasi? Karena kalau laju inflasinya melambat berarti wah ini 100% bakal yakin kalau di bulan September akan ada pemangkasan suku bunga. Dan kalau suku bunga Amerika Serikat diturunkan, ini bisa berpotensi positif untuk pasar emas. Jadi data ini akan sangat menentukan. Ini akan dirilis pada hari Rabu ya, jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Dan karena ini sebuah data yang cukup penting, kami dari Victory Jogja biasanya akan mengadakan live trading ya. Dan jadi kita ngadain non-bar ya, nonton bareng rilis datanya, kemudian nanti pergerakan marketnya. Ditambah lagi nanti kami juga akan berikan guide ya, panduan untuk Anda yang mau bertransaksi secara live di data tersebut. Ini nanti live tradingnya akan dilaksanakan secara online ya, jadi webinar melalui Zoom. Kalau Anda mau mendaftar, nanti bisa dicek ke page Instagram Victory Jogja ya, @vif_Jogja. Di situ ada undangannya dan Anda bisa DM ya untuk mendaftar, sekaligus nanti supaya nanti bisa dikirimin untuk link Zoom-nya di hari Rabu. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ya, laju inflasinya nggak ada terlalu banyak perubahan ya. Kalaupun ada kenaikan juga kenaikan sedikit. Jadi kemungkinan besar ya, kalau ternyata nanti inflasinya beneran melambat, harga emasnya mungkin akan bisa naik. Target ke atasnya kembali lagi untuk sekarang masih di sekitaran 2438 ya, 2440. Tapi kalau dari data itu kemudian harganya bisa break high, target berikutnya berarti di sekitaran 2458 ya. Ini gelombang terakhir ya. Ya, Anda bisa lihat di sini kan, ngayon ke sini 2458 itu high-nya minggu lalu. Dan kalau harganya break dari 2458, berarti ada kemungkinan dia akan ngejar lagi tuh rekor tertingginya yang kemarin 2480-an seperti itu. Sementara kalau ternyata datanya kurang datanya malah bagus ya, dalam artian laju inflasinya malah tinggi ya, mungkin kita akan lihat harga emasnya turun kembali lagi ke sekitaran 2400 atau bahkan bisa ke 2360-an lagi ya. Jadi fokusnya pokoknya minggu ini kita fokus ke data inflasi yang hari Rabu saja. Nanti kita bisa tentukan arah pergerakan harga emas selanjutnya seperti apa dari satu data ini. Nah, sementara itu untuk market emas ya. Tapi kalau Anda mungkin lebih berminat dengan emas hitam ya, atau minyak dunia, ya minyak dunia ini juga cukup menyenangkan dalam artian karena
dalam 1 tahun ini ya, di 2024 ini marketnya relatif predictable ya, bisa diprediksi. Kalau naiknya sampai berapa, kalau turunnya sampai berapa, dan nanti baliknya di mana. Dan ini menyenangkan karena range-nya cocok untuk Anda yang suka transaksi jangka menengah, jangka panjang ya. Anda bisa lihat di minggu lalu ya, saya minggu lalu narik garis support ya. Minggu lalu itu narik garis support, patokannya kan di sini ya, nih. Jadi dan minggu lalu kelihatannya garis supportnya sudah break di sekitaran area 74. Tapi kalau Anda cek di video-video sebelumnya, saya narik garis support untuk oil weekly itu nariknya dari sini ya. Dan kalau dari sini ini malah bisa lebih kelihatan ya, bahwa penurunannya kemarin minggu lalu yang sampai di sekitaran 71.60 itu pas sekali dengan garis supportnya ya. Dan setelah itu harga minyaknya rebound lagi. Jadi enak sekali minyak ini dalam sepanjang tahun ini harganya sangat predictable. Jadi setiap kali kita lihat harga mendekati 74, 72, itu kalau misalkan Anda mau open buy, tembak aja di situ ya. Terus nanti tunggu aja sampai naik, terus nanti di atas ya mendekati di 82.50, 83, 84. Nah, itu kita bisa siap-siap untuk mulai tembak open sell dari situ ya. Jadi range-nya lumayan panjang. Kalau Anda yang mau lebih suka bertransaksi dengan santai, jangka menengah, jangka panjang, oil ini tahun ini luar biasa ya. Nah, kalau untuk spesifik untuk minggu ini bagaimana? Ya, kalau kita lihat setelah harga minyaknya rebound dari harga terendahnya minggu lalu, sekarang running di sekitaran 77 kan. Dan kalau kita ngelihat di sini targetnya untuk sekarang memang cenderung ke atas ya. Walaupun kalau Anda ngejalnya jangka pendek, di atas ini ada moving average 100 di area 78. Nah, itu target yang pendeknya di situ ya. Tapi kalau ini kita pecah ke time frame yang lebih kecil, di sini saya sudah sempat tarik Fibo ya, menggunakan high-nya bulan Juli, kemudian low-nya yang minggu lalu, dan di sini area 78 itu pas di Fibo 50%, dan ini kan ada Anda bisa tarik di sini. Sementara kalau Anda mungkin agak lebih optimis, targetnya bisa dinaikin lagi di sekitaran 80 ya. Atau ya udah itu kita bisa tetap mengacu sampai sini kan. Kalau belum sampai di 83, 84 udah buy-nya di hold aja. Jadi kalau untuk oil sekarang ini saya cuma bisa bilang ya potensinya mungkin lebih enak kalau misalkan di level ini kita open buy. Dan kalau Anda punya equity yang lumayan panjang, tidak perlu pakai stop loss ya. Nanti kalaupun misalkan keseret turun, bisa di averaging aja dari bawah. Level-level averagingnya Anda bisa gunakan garis Fibo ini kan di sekitaran 74.70, kemudian di sekitaran 7273 ya, bisa di averaging di situ. Di hold aja sampai di sekitaran 82 ya kan, 84 mungkin, baru nanti di situ kita sell lagi ya. Oke, ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Dan seperti biasa, video ini bukan merupakan perintah ataupun saran ya untuk Anda bertransaksi, karena kami tidak tahu Anda punya equity seperti apa dan lain sebagainya. Kalau misalkan Anda menginginkan saran transaksi yang lebih detail untuk level open transaksinya, kemudian target profitnya bagaimana, sampai nanti manajemen resiko dengan equity yang Anda punya seperti apa, silahkan bisa hubungi kami di Victory Jogja supaya nanti bisa kami sambungkan dengan konsultan keuangan kami yang profesional ya, wakil-wakil pialang yang ada di sini. Anda bisa kontak kami, datang ke kantor di Jogja ya, Pakuwon Mall Jogja lantai 3, atau bisa DM dulu di Instagram ya, @vif_jogja. Jangan lupa untuk bisa like video ini dan juga subscribe channel Victory Jogja ini supaya Anda nggak ketinggalan info untuk video-video analisa market berikutnya. Ya, dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Itu dulu dari saya, semoga bermanfaat dan saya ucapkan salam profit.